psikosomatis merupakan penyakit mental. Fakta atau mitos, dokter? Fakta. Fakta ya, oke. Selamat datang di podcast Dinkes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sedulur sehat Kota Semarang, apa kabar hari ini? Semoga seperti biasa sehat dan sepertinya belum telat untuk mengucapkan selamat tahun baru. Jadi di tahun 2023 ini semoga resolusinya adalah sehat selalu gitu ya, karena kalau kita sehat tuh bisa ngapa-ngapain aja gitu. Dan untuk edisi podcast tahun 2023 ini kita akan mulai langsung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang. Di sebelah saya sudah ada Dr. Hakam. Halo dokter, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya dok ya. Dokter, untuk edisi kali ini kita akan bahas tentang psikosomatis. Dokter ini sesuai dengan disiplin ilmu dokter ya, spesialis penyakit dalam begitu ya. Dan ada beberapa yang kami pelajari itu ada psikosomatis dokter. Dan Betul. ini berdasarkan dari yang kemarin saya pelajari, ada data di Dinas Kesehatan tentang pemetaan kerentanan. Ternyata ada pemetaan kerentanan kesehatan jiwa di Dinas Kesehatan Kota Semarang, yang mana psikosomatis ini adalah bagian dari atau awal mula dari gangguan jiwa gitu ya dok ya, kira-kira. Jadi gini, kata-katanya ini sudah psikosomatis. Jadi kalau baca P-nya jangan dibaca. Psikosomatis. Psiko adalah psikis, somatis adalah tubuh atau fisik. Jadi kalau orang itu terlalu tertekan atau pola pikirnya terlalu banyak, psikisnya terganggu, maka kemudian pasti juga akan mengganggu somatisnya atau akan berpengaruh terhadap fisiknya. Ini yang harus hati-hati. Ini Gen Z itu yang katanya sekarang tuh lebih mudah tiba-tiba stres, padahal sebenarnya nggak se-stres itu gitu dokter. Betul. Nah, guys, psikosomatis itu ada dua, depresi sama cemas. Ini yang paling sering dialami Gen Z dokter. Ya, jadi depresi itu cenderungnya nanti pasti dia akan jadi bedanya antara dua ini sebetulnya, depresi itu mudah tidur, tapi nanti ketika dia sudah bangun pasti dia akan susah. Beda dengan orang anxiety. Susahnya untuk Susah untuk tidur lagi. Oh iya, insomnia gitu ya dokter ya. Kemudian yang paling bisa kita bedakan yang kedua adalah gangguan perhatiannya itu luar biasa, sangat-sangat buruk dia. Bukan harapannya ya, ini kalau dibiarkan terus risikonya dia untuk suicide itu tinggi sekali. Tapi kalau ansietas itu cemas, ini ada dua lagi. Oh, ada dibagi dua lagi, cemas yang negatif dan cemas yang positif. Nah, cemas yang negatif ini tak terangin dulu. Yang cemas yang positif ini, misalnya nih, waduh mau ujian ini. Tapi kalau dia itu punya cemas yang positif. Supaya dia itu nanti ujian dapat nilai yang bagus, maka harapannya apa? Dia belajar. Itu yang cemas positif. Oh, cemas positif, baik. Tapi ada cemas yang negatif, nggak ada rangsangan dari luar pun, seakan-akan kok saya diganggu sama orang itu ya, sudah cemas duluan. Nah, ini yang bahaya. Kayak paranoid gitu ya dok ya? Betul, seperti kayak paranoid. Baik. Oke dokter, kita seperti biasa, tadi udah cukup menarik ya dibahas tentang psikosomatis. Ada 5 fakta dan mitos seperti biasa dokter yang harus dokter jawab dan kita bahas setelah itu ya. Siap. Yang pertama dokter, tadi sudah disinggung sedikit soal psikosomatis. Ini yang pertama, psikosomatis merupakan penyakit mental. Fakta atau mitos dokter? Fakta. Fakta ya, oke. Kemudian yang kedua, psikosomatis hanya bisa disembuhkan oleh psikiater. Tidak harus. Tidak harus. Tapi karena kenapa saya jawab agak panjang? Karena psikosomatis ini sebetulnya diobati oleh dia sendiri. Kalau kemudian ternyata belum bisa, baru mungkin membutuhkan orang lain atau psikiater atau psikolog dan lain sebagainya. Paling tidak untuk membuat psikomotornya itu bisa berjalan dengan baik. Bentar, kita tahan dulu dokter. Kita ke fakta dan mitos yang nomor 3 dulu ya dok ya. Yang ketiga, dokter, psikosomatis menyerang gangguan pencernaan. Fakta. Oh, fakta. Oke ya, berarti yang sering GERD itu Salah satu itu. GERD ya. Nanti kita bahas soal GERD. Oke.
Yang keempat dokter, nyeri tulang merupakan salah satu gejala psikosomatis. Fakta juga ya, oke. Baik, dan yang terakhir dokter, perempuan paling rentan terkena psikosomatis. Fakta, baik buat para perempuan ya hati-hati ya. Ini mungkin kalau para perempuan tuh lebih banyak overthinkingnya gitu ya dok ya, jadi di samping itu mekanisme pertahanan jiwanya itu rendah. Lemah. Para perempuan. Mekanisme pertahanan jiwa MPJ-nya rendah. Mekanisme pertahanan jiwa. Oke, baik kita bahas dulu yang pertama dokter. Tadi psikosomatis merupakan penyakit mental, berarti bukan secara fisik ada yang salah pada dirinya ya dok ya? Ya, jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau kita bahas psikosomatis, kata-kata pertama adalah psikis. Maka ada sesuatu tekanan yang ada di pikiran dia sehingga sampai kemudian tidak ada kemampuan untuk melakukan penyelesaian atau mengurai masalah itu ya? Iya, betul. Tidak bisa mengurai masalah tersebut, akhirnya menjadi beban yang ada di pikirannya. Nah, kalau hal seperti ini tidak bisa diperbaiki, maka yang terjadi adalah pasti akan berpengaruh terhadap tubuh atau fisiknya. Jadi gini, memang kadang-kadang aneh, kenapa ya pikiran kok sampai bisa memengaruhi organ tubuh atau fisik seseorang. Karena ketika orang itu berlebihan berpikir, ya, otak itu pasti akan mengeluarkan yang namanya hormonal atau hormon. Anggap saja ini adalah epinefrin atau adrenalin. Nah, hormon ini yang kemudian bisa mempengaruhi organ-organ yang ada di dalam tubuh tersebut, manusia tersebut atau orang tersebut. Misalnya nih, kalau tadi kan udah disebutin ya, yang tanda-tandanya dia pencernaan dan sebagainya. Saya akan mulai ini dari dari atas, bagian tubuh paling atas, misalnya pusing dok, sakit kepala atau pusing, ya kan? Habis itu seperti dicekik, sesak nafas gitu ya. Itu tanda-tandanya psikosomatis. Habis itu turun, jantungnya berdebar-debar, ya, kemudian mual muntah, kemudian tidak bisa BAB, kemudian nyeri seluruh tubuh, nyeri tulang, tidak bisa tidur, itu semuanya adalah gejala psikosomatis. Nah, saya ada pengalaman nih waktu pasien dokter dulu gimana dok biasanya dok? Masih praktek nih. Di antara sekian banyak pasien yang ke poli penyakit dalam itu memang sebagian besar atau dalam setiap harinya itu ada saja pasien yang ke arah sana, ada gangguan psikosomatis, dan itu memang rata-rata perempuan ya. Kita memang ada penelitiannya dokter. Contoh mudahnya tuh seperti ini, Pak Dokter, saya ini sakit perut ini sudah 1 tahun Pak Dokter, tapi dia masih bisa jalan sendiri, ya kan? Di depan sebelum masuk bisa ketawa ketiwi sama orang-orang di rumah sakit, sesama pasien. Tapi begitu masuk sudah termehek-mehek ini, udah pinter beraksi untuk bisa menyampaikan keluhannya yang begitu sangat luar biasa banyak. Nah, yang paling sering adalah nyeri ulu hati sama nyeri dada. Ya, ini yang biasanya sampai masuk ke penyakit dalam, berdebar-debar juga. Maka salah satu atau salah duanya memang kita harus bisa exclude dengan cara tadi riwayat anamnesanya bagaimana. Nanti kalau ternyata kok mirip-mirip ya, jangan-jangan karena dia punya faktor risiko kencing manis, darah tinggi, maka kita harus bisa pisahkan. Misalnya dia datang dengan sesak nafas, nyeri dada, nyeri atau sesak nafas misalnya, paling tidak ada 1 parameter periksa EKG misalnya. Ternyata EKG-nya normal, berarti psikosomatis gitu. Baik. Tapi ada pemeriksaan, misalnya gini, ada beberapa juga yang saya baca sebelum ke psikiater itu memang ke penyakit dalam dulu. Adakah kayak misalkan rongsen dulu dokter atau apa untuk ditemukan kayaknya ini bukan penyakit dalam tapi kayaknya harus ke psikiater gitu misalnya. Jadi pola pikirnya gini, Mbak Ira. Pola pikir itu seorang dokter bahwa menyampaikan diagnosa pasien ini dari mulai pertanyaan.
Jadi kan namanya anamnesa ini. Pasien datang, orang datang, Bu, Pak, Mas, Mbak, keluhannya apa? Ya kan? Udah ini, karena dari anamnesa itu paling tidak kita menemukan diagnosa, mengarahkan ke diagnosa itu sekitar 30%-an. Habis itu diperiksa fisik. Diperiksa fisiknya dari atas sampai bawah. Bagaimana matanya, bagaimana kemudian ada pembesaran kelenjar enggak di lehernya, jantungnya bagaimana, dan lain sebagainya. Oh, ternyata baik-baik saja tempatnya jantung. Paru-parunya juga bersih, normal, tidak ada kelainan, dan lain sebagainya. Nah, dari anamnesa dan pemeriksaan fisik tadi, itu bisa mengarahkan kita, perlu nggak pemeriksaan penunjang, apakah mau dilakukan foto dada, rekam jantung, atau pemeriksaan yang lainnya untuk bisa memilah, oh ini psikosomatis, ini bukan. Karena apa? Dari anamnesa sama pemeriksaan fisik itu sebetulnya sudah bisa loh, oh ini orang psikosomatis. Kayak tadi yang saya sampaikan, Pak dokter saya itu udah mengeluh nyeri ulu hati ini sudah 1 tahun Pak dokter, nggak sembuh-sembuh. Itu sudah kelihatan bahwa dia adalah psikosomatis. Pola pikirnya sebetulnya karena psikosomatis itu sebetulnya salah satu dari bidang yang ada di penyakit dalam. Kalau mungkin dengan edukasi yang kita berikan itu sudah mampu untuk bisa merubah. Kan tadi kita juga di depan sudah kita sampaikan, penanganannya adalah dari diri sendiri. Ya. Nah, itu pola-pola pikir yang kita bisa sampaikan kepada mereka, Bu, Pak, atau Mbak misalnya. Ini yang bisa menyembuhkan adalah mbaknya sendiri, gitu misalnya. Merubah cara berpikirnya gitu ya dok ya. Ke arah positive thinkingnya harus harus dimaksimalkan lah. Kalau kemudian bisa dimaksimalkan seperti ini, oke. Nanti kemudian coba seminggu lagi coba kesini datang. Bagaimana Mbak? Bisa tidur? Masih kayak dicekik enggak misalnya? Ternyata sudah. Nah itu nanti tinggal diteruskan. Kalau ternyata belum bisa, wah nggak bisa Pak dokter, saya masih kepikiran dan lain sebagainya, susah tidur. Paling kemudian habis itu kita kasih obat-obat yang ringan dulu. Tapi kalau sudah ke arah sedang dan berat, nah ini yang harus kita tindak lanjuti mungkin ke arah ke teman-teman psikiater gitu. Dok, ini tadi yang dijelaskan sama Dokter Hakam sudah termasuk menjawab fakta dan mitos kita yang kedua, yaitu psikosomatis hanya bisa disembuhkan oleh psikiater. Padahal sebenarnya kita bisa menyembuhkan dari diri kita sendiri gitu ya dok. Betul. Ya. Hanya mengolah cara berpikirnya gitu ya dok ya, dalam mengatasi masalah mungkin gitu ya dok ya. Saya baca beberapa literatur atau jurnal ya, anak remaja sekarang itu 30% kena mentalnya. Ini banyak banget dok, karya Gen Z. Maka menurut saya ini efek samping dari gadget ini memang kita harus bisa kita harus edukasi. Maka ini menurut saya pekerjaan teman-teman medis juga ya. Bagaimana di pusat layanan yang paling rendah seperti di puskesmas ya, itu bisa melakukan edukasi yang komprehensif terhadap masyarakat yang ada di wilayah dia masing-masing. Jadi kalau di puskesmas kan, apalagi di Kota Semarang aja, psikolog juga belum bisa masuk. Yang mau jadi pertanyaan juga dok. Nah, psikiater juga belum bisa masuk. Artinya teman-teman yang kira-kira berkegiatan entah itu di UKP atau UKM punya peran andil bagaimana melakukan edukasi bahwa, nah edukasinya yang bagaimana yang tadi kita pakai pola pemetaan tadi, bahwa daerah-daerah ini tuh ternyata rawan loh, rentan loh, masyarakatnya itu ternyata ada gangguan psikosomatis, depresi, itu yang mungkin harus ada semacam atensi, baik itu dari misalnya dari anggota keluarganya atau orang tuanya, atau mungkin dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, sampai kemudian mungkin tokoh masyarakat dan tokoh agama juga pastinya ikut juga handar beni bagaimana supaya kasusnya kesehatan jiwa ini benar-benar bisa diredam dan bisa diperbaiki. Nah, edukasinya apa zaman sekarang ini? Ya dengan data. Data valid ya dok ya, berarti ya ada base datanya. Orang pasti akan nggak percaya. Ah, kamu tuh ngomong apa?
Nah, tapi kalau kemudian nanti dikasih dengan data, insya Allah pastinya mereka juga pasti akan ikut terlibat juga. Mereka akan ikut terlibat di dalam menurunkan, mensosialisasikannya itu lagi ya dok ya, karena ada datanya ini. Ikut terlibat di dalam menurunkan kasus kesehatan jiwa yang ada di tempatnya dia ada gitu. Dokter tadi menyambung soal yang layanan psikolog di puskesmas gitu ya. Kalau di tempat lain tuh saya pernah baca di Jakarta mungkin ya ada puskesmas yang sudah melayani konsultasi psikolog gitu. Kalau di Semarang sendiri ada rencana untuk menambah tenaga psikolog atau bagaimana? Atau memang ada regulasinya yang tidak boleh dokter? Masalahnya kalau psikolog itu sampai detik ini memang belum masuk dalam daftar salah satu nakes. Kita sedang berusaha nih sama teman-teman dari perguruan tinggi untuk ikut terlibat di dalam penyelesaian masalah di Kota Semarang. Salah satunya dengan kegiatan yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga nantinya ada dua hal yang positif ya, baik itu dari sisi kami ataupun dari universitas, dalam hal ini adalah mahasiswa. Mahasiswa pasti akan banyak pengalaman, soft skill atau mungkin kemampuan di dalam nantinya mengedukasi ketika dia sudah lulus itu pasti akan berbeda. Karena apa? Sudah banyak pengalaman yang memang dilakukan di Kota Semarang gitu. Nah, ini yang sedang kita nanti akan kita kembangkan di Kota Semarang. Harapannya simbiosis mutualisme ini segera bisa kita jalankan di bulan Februari ini besok. Jadi manfaatnya juga langsung dirasakan sama masyarakat juga ya dok ya? Pastinya. Begitu. Oke, tadi sudah terjawab juga yang fakta mitos yang kedua. Ini yang ketiga dokter, psikosomatis menyerang gangguan pencernaan. Bagaimana secara medis dijelaskan kalau stres itu bikin kita jadi asam lambung naik dokter. Nah ini yang sering banget kan yang banyak pikiran terus jadi merusak, mungkin pencernaan jadi terganggu dokter. Ya, sebetulnya yang diketahui oleh masyarakat itu ya bikin asam lambung naik, kemudian nyeri ulu hati. Padahal yang terjadi tidak hanya itu, karena ini berhubungan dengan sistem saraf ya. Orang-orang stres, orang ansietas, ya depresi dan lain sebagainya itu dia akan memengaruhi gerakan usus atau peristaltik usus. Nah, orang-orang yang demikian itu pasti dia akan mengalami yang namanya gejala konstipasi atau susah BAB. Nah, ini juga perlu perhatian. Kadang-kadang orang datang itu tidak hanya 1-2 keluhan atau tidak 8 keluhan. Tadi kan yang saya sebut ada 8 keluhan itu psikosomatis. Mungkin cuma 1 tok tidak bisa besar ya. Atau konstipasi atau obstipasi. Padahal itu adalah salah satu gejala dari psikosomatis. Dan itu kadang mungkin susah. Kenapa kok tiba-tiba remaja ini nggak bisa BAB selama beberapa hari? Oh, ternyata ada psikosomatisnya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba 4 hari nggak bisa BAB, langsung panik, bisa langsung ke dokter kah? Maksudnya gini dokter, kalau tadi bisa jadi itu gejala psikosomatis, tapi kan kita nggak tahu apakah itu gejala psikosomatis atau enggak. Bagaimana cara kita mengasesmen diri sendiri dokter? Maka teman-teman, kan kita bisa lihat nih, biasanya dokter kan juga melakukan anamnesa. Anamnesanya dilakukan adalah bagaimana selama 4-5 hari ini ketika Anda tidak bisa BAB. Apakah misalnya pola makannya dengan sayuran oke, atau dengan serat oke? Selama dengan serat oke, kemudian minyak-minyak atau mungkin yang makanan yang bikin susah BAB itu tidak dimakan, tapi kok tidak bisa BAB. Kemudian ini yang menjadi ternyata dia punya keluhan seperti ini yang berakibat menjadi tidak bisa BAB. Baik, berarti against lebih ke lifestyle juga ya dok ya. Ilmu kepo itu penting ya dok? Sangat penting di dunia medis. Tapi ini ada ilmunya. Iya. Penyakit dalam itu 1 semester dulu latihan untuk bagaimana caranya kepo. Menggali gitu ya dok? Ada ya? Menggali caranya anamnesa yang benar dan terarah. Namanya Secret 7. Secret. Apa aja itu rahasianya dokter? Karena Secret 7 mungkin bisa diajarkan untuk teman-teman yang belajar kepo gitu dokter. Jadi
di ilmunya penyakit dalam, jadi dewa ilmu medis itu adalah sebetulnya penyakit dalam. Tapi begitu setelah ilmu penyakit dalam itu berkembang, ada yang kemudian khusus ke mata, THT. Ya kan? THT itu bagian dari penyakit dalam ya dok? Dulunya. I see. Jadi masternya itu penyakit dalam. Tapi kalau yang anak kecil ya berarti untuk dokter pediatrik atau dokter anak. Nah, karena berkembangnya zaman, berkembangnya ilmu pengetahuan, tidak bisa kemudian diketahui oleh seorang spesialis. Maka kemudian kan THT dipelajari oleh teman-teman dari spesialis THT, mata juga belajar oleh teman-teman spesialis mata. Dan tidak mungkin lah kemudian bisa, tapi paling tidak Secret Seven tadi itu mengajarkan bahwa kalau mau tahu diagnosa seseorang, maka belajarlah untuk menanyakan dari atas, dari rambut ini sampai ke ujung kaki. Semua ditanyakan, apa yang terjadi? Pak dokter, dada saya sakit. Yang kanan apa kiri misalnya. Itu semuanya memberikan poin tersendiri. Nah, saya ingat betul itu, belajar penyakit dalam khusus anamnesa 1 semester. Jadi secara psikologi juga mungkin pasien juga merasa diperhatikan gitu ya dok ya, kalau dari dokter spesialis penyakit dalamnya juga mendengarkan ceritanya gitu ya dok ya. Nah, bagaimana kemudian, kan ada tuh Secret Seven tadi ya, 7 rahasia bagaimana cara tanya tadi. Makin lama dia jadi dokter, makin lama dia itu punya pasien, banyak pasien dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu nanti bisa mengerucut. Lebih tahu ya dok ya, wah ini kalau begini berarti pasti gini ya dok ya, gitu. Ya. Jam terbang nggak pernah bohong ya dok ya? Ya betul. Baik. Oke. Makanya kalau dilawan sama mungkin teman-teman yang ahli-ahli kipo yang lain ya kita tidak kalah Kepo. Oh berarti dokter paling kepo tuh dokter spesialis penyakit dalam ya dok ya? Apalagi dokter perempuan makin kepo. Oh iya, penyakit dalam perempuan lagi ya. Oke, baik. Dokter, kita ke fakta dan mitos yang keempat, yaitu nyeri tulang merupakan salah satu gejala psikosomatis. Biasanya banyak yang saya baca itu memang biasanya insom dulu dok, kurang tidur akhirnya jadi tulang-tulang nyeri gitu. Terus itu bagian dari psikosomatis juga ya dok ya? Betul, makanya kita harus cari, kita tetap harus cari penyebab lain kan. Misalnya ini masih muda, juga kerjanya juga cuman di belakang meja, tapi kok tiba-tiba nyeri sendi, nyeri tulang, dan itu berlangsung lama. Kalau mungkin 3 hari, 4 hari, ya mungkin capek ya dok ya. Misalnya habis naik gunung, kan? Atau mungkin habis jalan-jalan gitu kemana gitu. Habis jalan-jalan ke Bali, naik bis misalnya, ya kan? Iya bener, capek ya punggung jadinya. Ya pastilah, maka saya bilang anamnesa ini harus terarah. Gitu. Baik. Karena dari anamnesa terarah saja kita sudah mendapatkan 30% dari diagnosa. Berarti kalau nyeri tulang ini bisa, kok nyeri tulang ya, langsung anxiety, kayaknya aku ada psikosomatis nih dok. Nah, atau misalnya, gimana dokter? Ya, kecuali kalau pasiennya adalah orang tua, usianya mungkin sudah 60 tahun atau lebih gitu. Misalnya ya. Misalnya Pak dokter, saya tulang sakit semuanya misalnya. Nah, hati-hati nih, apalagi kalau perempuan. Nyeri semua sendi, nyeri tulang dan lain sebagainya, apalagi dengan obat-obat anti nyeri tidak ada perbaikan. Coba diperiksa densitometer. Apa itu dokter? Oh, jangan-jangan sudah ada osteoporosis. Oh iya, osteoporosis, pengkeroposan tulang ya dok? Iya, pengkeroposan tulang atau osteoporosis itu gejala ilmunya ngeri banget, tidak sembuh-sembuh. Oke. Itu bagian dari sub spesialis penyakit dalam juga ya dok ya? Ada namanya subrematik. Kan dari penyakit dalam itu luar biasa ilmunya. Bener ya tadi dewanya ya. Baik. Oke. Fakta mitos yang selanjutnya adalah mati. Aku lupa yang keempat apa. Oke, kita buka dulu ya, nggak apa-apa. Yang keempat adalah nyari tulang tadi udah, berarti yang terakhir ini dokter. Perempuan paling rentan. Oke. Iya, kenapa dokter ya paling rentan tuh perempuan? Saya masih ingat betul kata-kata dosen saya waktu ngajar. Penyakit dalam? Bukan. Oh, umum dokter. Waktu masih sarjana kedokteran nih.
ilmu kedokteran jiwa. Jadi dulu itu namanya ilmu kedokteran jiwa. Saya masih ingat betul. Kata-kata beliau adalah bagaimana bedanya kenapa kok laki-laki sama perempuan itu lebih banyak atau lebih rentan wanita daripada laki-laki. Ternyata mekanisme pertahanan jiwa perempuan ini lebih rendah dibandingkan pada laki-laki. Satu. Pertahanan jiwanya ya dok ya, tapi secara fisik belum tentu ya dok. Enggak. Mekanisme pertahanan jiwa itu seorang perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Yang kedua tentunya tidak hanya itu saja ya. Yang kedua itu kalau kita ngomong mekanisme pertahanan jiwa itu ya termasuk baperan itu juga masuk di sana ya kan. Itu salah satu jadi. Yang kedua tentunya seorang perempuan itu tidak bisa mudah untuk tidak mudah untuk menghilangkan sesuatu masalah itu. Jadi masih inget-inget aja, ngungkit-ngungkit dok. Bener ya. Jadi memikirkan sesuatu yang kira-kira itu memang menurut dia adalah tidak nyaman itu terus diulang-ulang. Tapi kalau laki-laki itu kan ya udah misalnya gitu. Ya sudah selesai. Kita itu kalau kita misalnya menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan misalnya, puskesmas kok kotor misalnya nih ya kita pasti akan merasa harus ngapain gitu ya dok ya? Ya kan, jengkel, tapi kan sesaat habis itu sudah selesai. Selesai, udah nggak mikirin lagi gitu. Kalau perempuan mikirin, cuman kan tetap dievaluasi, coba dilihat minggu depan, Mas, kok masih seperti itu, Mbak, kok masih seperti itu. Kan ini kan kita ini sudah sama-sama dewasanya, nggak perlulah dengan kalau kita emosi itu kan tetap energi kita itu terkuras. Ya, kenapa ya dok ya? Padahal karena apa? Orang marah itu ngeluarin apa gitu dok, misalkan hormon apa gitu nggak sih dok? Adrenalin loh. Epinefrin, adrenalinnya itu keluar semuanya kalau orang marah. Nah, kalau kemudian marah, kemudian apalagi dipikirin terus adrenalinnya naik, jantungnya berdebar, tensinya naik, repot semua kan, makanya jadi stroke. Iya, psikosomatis juga bisa jadi ya dok ya kalau terlalu banyak. Tadi kan udah tak kasih tahu, psikis yang kurang stabil mempengaruhi. Yang orang yang berpikiran berlebih ya kan, psikisnya terus digencar terus dengan suatu tekanan karena dia nggak mampu, akhirnya pasti akan berakibat mempengaruhi somatisnya atau fisiknya. Berarti perempuan ini harus lebih slow gitu ya dok ya? Ya, lah perempuan yang slow itu pada usia 60 dan 70 tahun. Semeleh. Gitu Mbak? Ya dok? Ngoten Mbak. Nah, tapi kalau masih remaja kan belum semeleh. Dia belum rasa ikhlasnya mungkin belum begitu masih tinggi. Menggebu, masih ambis gitu ya dok ya? Nah tapi kalau sudah 60 tahun, malah pun kersane Mas pun tak petai. Artinya keikhlasan ini juga membuat orang jadi rileks, kemudian tidak bernafsu untuk pastilah capaian-capaian yang nggak perlu misalkan gitu ya dok ya. Mereka cuma gini, Gusti Allah tidak sari. itu moto orang-orang Solo dok, bener. Gusti Allah buatan sare. Artinya di kehidupan ini itu tidak ada manusia satupun yang bisa superior kan. Bener. Mau orang itu mau segagah apapun, baik laki atau perempuan, dia sehebat apapun, pastinya dia akan tunduk sama sang pencipta. Ya, pastinya orang-orang yang sudah berserah diri full seperti itu, pastinya dia hanya bersikap rileks dan berdoa. Menerima Bandung gitu ya dok ya. Dan dia berdoa. Gitu. Ikhtiarnya ada gitu ya. Tapi gini, mungkin secara medis dokter bisa dijelaskan nggak sih kenapa tadi perempuan paling ketahanan jiwanya itu jadi lemah, atau adakah mungkin hormon-hormon gitu ya dokter yang mungkin bisa ditekan kalau hormonnya ini, jadi makan konsumsi ini biar hormonnya turun misalkan begitu dokter? Kalau perempuan itu kan setahu
kita ini dia yang potensial adalah estrogen, progesteron, ya. Kalau adrenalin tetap ada, epinefrin tetap ada, karena dia itu di dalam tubuhnya itu hormonalnya cukup banyak. Maka menurut saya mekanisme pertahanan jiwanya juga dengan sangat mudah dipengaruhi. Jadi kalau laki-laki itu kan sebetulnya tidak banyak dipengaruhi hormonal, walaupun sebetulnya laki-laki punya progesteron, ya, androgen, tapi secara fisik dan medis itu hormon-hormon yang ada di perempuan jauh lebih banyak, dan ini kayak apa ya, sistem saraf pusat itu atau kira-kira sebagai pusat apa ya, motoriknya, pengontrol di seluruh tubuh itu dengan sangat mudah itu dipengaruhi. Rangsangan begitu itu mendapatkan rangsangan itu pasti akan sangat mudah untuk berpengaruh. Responnya gitu. Lebih sensitif Iya. gitu kira-kira ya, Dok, ya, ketimbang cowok yang mungkin hormonnya nggak terlalu banyak sebenarnya laki perempuan. Orang mau menstruasi aja kayak Oh iya, ada kucing mau mana kan. Rasanya PMS ya, Dok? Ya, PMS itu orang PMS itu sudah kayak gitu ya. Kita membandingkan ada orang ngapa-ngapain ya kan. salah aja di mata perempuan Ya. ya, Dok, kalau mau PMS. Tapi ya memang seperti itulah yang terjadi. Kira-kira itu ada cerita laki-laki di sebuah desa apa, kenapa kemudian ketemu sama apa namanya, ketemu sama seorang wali, kenapa kok itu singa di sebelahmu kok selalu mendampingi kamu. Ketika sampai di rumahnya ternyata tidak tahunya istrinya bolanya minta ampun. Begitu tahun berikutnya atau 5 tahun berikutnya datang lagi, kok kamu sudah nggak sama singamu yang kemarin ditemani. Ternyata di dalam rumahnya itu istrinya yang dulu galak itu sudah nggak ada, meninggal, digantikan dengan istrinya yang manutan. Yang di istiqomah gitu Ya, ya. justru laki-laki yang model seperti itu saya nggak tahu ya, ini cerita tapi cerita beneran Di kitab gitu ya, Dok, ya. ya, di kitab-kitab, dan banyak sekali mungkin disampaikan oleh kiai atau ustadz. Memang seperti itu, laki-laki yang memang kemudian didampingi oleh wanita-wanita yang emosional itu justru, dan ternyata sahabat Nabi Umar bin Khattab juga kayak gitu. Umar tuh gagahnya kayak apa, suaranya aja bikin malaikat mungkar nakir bisa kocar kacir itu sahabat Umar bin Khattab itu. Tapi dia masih kalah nih sama istrinya ngoceh dari pagi sampai sore ya, di rumah didengerin. Kayak yang ngontrol istrinya deh. Karena tahu tadi wanita itu adalah dari tulang rusuk laki-laki, dan dia mekanisme pertahanan jiwanya itu rendah. Maka memang harus didengerin. Udah dengerin, mau ngoceh. Nah sekarang kan nggak mungkin ngoceh nih, gantinya adalah handphone Di sosial WA, media. terus. Nah, ini. Ya kan, paling laki-lakinya ya. Dokter nggak lagi curhat kan, Dok, ya? Loh, ini kan yang terjadi. Oh gitu. Coba Baik, bayangkan itu. Gitu ya. Jadi ini kalau kita tarik kesimpulan berarti ya, Dok, ya, sebenarnya cara kita mengelola pola pikir kita itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan fisik kita begitu ya. Jadi bagaimana kita harus menjaga itu agar tidak stres misalkan gitu ya, Dok, ya. Ya, ini di closing statement saya akan Iya, sampaikan. udah langsung ngambil closing statement ya. Udah hafal beliau ya. Baru mau saya tanya gitu. Ini closing statementnya jadi gini. Memang antara yin and yang atau apa namanya, kalau di kesehatan tadi ya, sebelum muncul peta kerentanan itu ada pajanan sama adaptif. Maka kita harus benar-benar bisa menyeimbangkan antara pajanan sama adaptifnya, itu benar-benar harus bisa diseimbangkan. Kalau kita tidak mau masuk dalam suatu lingkaran rentan misalkan, Dok, yang rentan, maka harapannya kita sudah harus bisa belajar untuk positive thinking, walaupun itu butuh waktu ya. Yang kedua adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk melakukan relaksasi.
Ya, bahasanya sekarang itu orang healing gitu ya Dok ya, benar. Tapi sebetulnya bahasa healing itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang tadi stres. Kalau nggak stres ya jangan ngomong healing. Iya itu. Saya pernah itu di komentari sama dosen-dosen. Bahasa healing itu diperuntukkan kalau orang itu stres atau depresi. Maka healing gitu. Nah, maka kalau orang itu ngomong healing, oh berarti wong stres. Oh berarti kalau izin cuti nggak boleh untuk healing ya? Nah, berarti Anda stres. Nah, kemudian dekatkan diri sama yang di atas. Artinya berdoa. Kalau kita sudah merasa pasrah, karena kan janji Allah, orang itu, manusia itu kan sudah dikasih beban sesuai dengan kemampuannya. Iya, benar. Ya kan? Kalau Anda itu dikasih beban seperti itu, berarti menurut Allah itu Anda bisa dan mampu untuk bisa mengatasi. Kalau Anda nggak mampu ya sharing. Anda kan punya teman, punya tetangga yang kira-kira bisa diajak untuk diskusi memecahkan problem. Ada seorang subkor, kabit, mumet sirai misalnya, mikirin transformasi terus. Ya kan mungkin sesama kabit, ya sesama subkor. Curhat gitu ya Dok. Ya diskusi dong, gitulah gitu. Masa, oh diskusi, kalau kata dokter diskusi bukan curhat ya? Ya diskusi lah. Kalau diskusi kan pasti cari solusi Dok, kalau curhat kan emang cerita aja. Kalau curhat kan nggak ngapa-ngapainnya, mungkin sambil ngopi, walking lunch. Walking lunch. Atau pagi, silakan itu dilakukan. Harapannya kalau sudah dicurahkan seperti itu, ya, apalagi tadi sudah kita tambahkan dengan, pokoknya prinsipnya adalah karena Gusti Allah itu atau Allah sudah memberikan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau masalah itu, berarti kita udah berusaha nih, ikhtiar nih ya. Kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, diskusi sama sesama, pasrah hati, doa, ya. Itu mudah-mudahan pasti muncullah positive thinking tadi. Gitu ya, tips cara memunculkan positive vibe. Kenapa orang itu selalu negative thinking atau suudon misalnya? Karena apa? Dia tidak punya data, dia tidak punya rujukan, pegangan gitu. betul. Ya Dok, rujukan. Yang dirasakan adalah sesuatu nanti jangan-jangan iya, terus gitu. gitu juga ya Dok ya. Maka dari itu belajar membaca. Ikro. Ya kan? Jadi harus, walaupun sekarang misalnya Mbak Ira sudah selesai mau ngambil S2, S3, S4, S5 misalnya, maka bacalah bacaan-bacaan yang berguna, mau jurnal, mau buku-buku yang kira-kira itu memberikan semangat, itu baca loh. Termasuk ini, maaf dokter, sosial media bisa juga kita nge-follow tapi follow yang bermanfaat gitu. Ya, misalnya videonya DKK misalkan bermanfaat. Motivator. Ya, bisa motivator. Bener dokter, iya. Ya, kemudian yang kedua IG-nya DKK yang berhubungan dengan kesehatan. Penuh dengan informasi dokter. Nah, itu pasti nanti ada teman-teman kita ini, dokter gigi, teman-teman promkes, perawat bidan, kasih support. Hari ini misalnya temanya kesehatan jiwa, besok mungkin kita ngomongin tentang demam berdarah, ya kan? Besok lagi kita ngomongin tentang misalnya leptospirosis. Ikuti aja IG-nya DKK. Pokoknya keren lah pokoknya. Iya, jadi banyak informasi. Kadang kalau kita banyak informasi yang masuk juga jadi bukan melupakan tapi paling tidak mendistraksi gitu ya, ya agar tidak stres. Yang di belakang layar juga keren-keren. Jadi silahkan calling WA 089537686086. Hafal ya dokter ya. Silakan dihubungi itu. Bisa curhat Dok di situ Dok. Oh, sangat sekali. Bisa curhat. Di situ sudah kita siapkan 24 jam. Oh, 24 jam. Ya. Gitu. Baik, berarti buat sedulur sehat Kota Semarang yang mungkin butuh teman curhat gitu ya, tapi temannya mungkin lagi sibuk, bisa itu calling di 0896 37 686 0088. Kalau dulu itu kan kring-kring kan bayar nih per menit 8.000.
Sekarang kagak ada, guys. Silakan hubungi call center kita 24 jam. Silakan. Pokoknya yang di bawah belakang layar kita itu pokoknya orang keren-keren. Ini juga keren-keren dok yang krunya ya dok ya. Kru kita ini yang pada saat ini kita live ya podcast. Ini orangnya keren-keren juga. Sabtu Minggu tidak pernah libur. Dok itu butuh healing kayaknya dok. Oh. Nggak stres ya, kalau healing stres ya. Butuh liburan berarti bukan healing. 2022 sudah banyak healing kita. Baik, dokter, terima kasih dokter hari ini sudah berbagi bersama kita untuk sharing tentang psikosomatis. Ini memang tadi penting ya untuk mengelola kesehatan mental agar kesehatan fisiknya juga terjaga. Begitu dokter, terima kasih mengucapkan dan mungkin sampai jumpa di podcast selanjutnya. Kita akan rutin setiap bulan ngobrol dengan para spesialis-spesialis dokter spesialis lainnya. Begitu. Saya Ira Sulistiana undur diri dan juga dokter Hakam. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Dadah. Selamat datang di podcast Dinkes.